got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Syekh Syamsuddin Ibn Abdullah As-Sumatrani adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang ulama yang dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawi, Parsi dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fiqh, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lain. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau, namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan ulama yang berasal dari Pasai, Aceh. 1. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Melaka pada tahun 1040 1630 dan dikebumikan di Kampung Ketek, Melaka. 2, 3, 4 Dalam kitab Bustanul Salatin karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga diperoleh keterangan bahwa Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 H. 1630 M. 5. Syekh Syamsuddin dan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin pertama sekali datang di Aceh pada tahun 1637 M. 7 tahun setelah Syekh Syamsuddin meninggal dunia. Syekh Syamsuddin tidak pernah mengenal Syekh Nuruddin. Tetapi dalam beberapa tulisan ilmuwan barat sering ditulis adanya perselisihan antara dua ulama Aceh ini, sampai berujung kepada pembakaran kitab karangan Syekh Syamsuddin. Namun bukti kejadian ini sampai saat ini masih diragukan kebenarannya. Dalam beberapa kitab karangan Syekh Nuruddin mengkritisi dengan bijak pemahaman Syekh Syamsuddin dan mencoba menjelaskan secara lebih mendalam sesuatu yang kurang dapat difahami oleh orang awam pada masa itu, seperti dalam beberapa kitab karangan beliau. 9. Riwayat hidup. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah seorang mufti dan penasihat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, seorang syekh terkemuka yang berada di lingkungan istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam catatan orang Eropa yang berjumpa Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrani seperti yang ditulis oleh Frederik de Houtman dalam bukunya Kort Verhaal van Wedervaren is Frederik de Houtman, Tot Acheyen, 1636, menyatakan, Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrani sebagai penasihat agung Sultan Saidil Mukamil. Syekh ini sempat mengajak dia masuk Islam. Pengaruh Syekh Syamsuddin dalam kerajaan Aceh Darussalam dicatat juga oleh Sir James Leicester ketika berkunjung ke Aceh pada tahun 1602. Dalam bukunya The Voyages of Sir James Leicester, 7. Leicester menyebut Syekh Syamsuddin sebagai a man of great estimation with the king and the peoples, seorang pria yang memiliki pengaruh besar terhadap raja dan rakyat. James Leicester bahkan ditanyakan oleh Syekh Syamsuddin, Sir, what reasons shall we show to the king? From you where behave my grand things why you have demanded to be granted by him. Alasan apa yang akan kami tunjukkan kepada raja, agar dia mengabulkan permintaan Anda? Sampai akhir hayatnya beliau merupakan seorang kadi di Kesultanan Aceh, sebelum akhirnya meninggal dunia dalam pertempuran melawan penjajah Portugis di Melaka. 8. Karya-karya. Karya-karya Syamsuddin Sumatrani ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu, Jawi. Antara karyanya adalah seperti berikut. Jauhar al-Haqaiq 30 halaman, berbahasa Arab, merupakan karyanya yang paling lengkap yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuize. Kitab ini menyajikan pengajaran tentang martabat 7 dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Risalah Tubayin Mulahazat al-Muwahhidin wa al-Mulhidin fi Dzikr Allah, 8 halaman, berbahasa Arab. Karya yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuize ini, walaupun sedikit sahaja halamannya tetapi cukup penting karena mengandungi penjelasan tentang perbedaan pandangan antara kaum yang mulhid dengan yang bukan mulhid. Ir. et al-Muminin, 70 halaman, berbahasa Melayu. Karyanya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhirat, dan kadarnya. Jadi pengajarannya dalam karya ini membicarakan butir-butir akidah, sejalan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tepatnya Asy'ariyah Sanusiyah. Syarah Rubah, I. Hamzah Fansuri, 24 halaman, berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan terhadap 39 bait, 156 baris, syair Hamzah Fansuri. Isinya antara lain menjelaskan pengertian kesatuan wujud, wahdat al-wujud,
Karya ini bukti yang cukup kuat bahwa Syamsuddin Sumatrani adalah penyambung activity